Sejumlah kesaksian yang dihadirkan di dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal menambah fakta baru termasuk adanya dugaan penyiksaan yang dialami salah satu saksi pada tahun 2016 lalu. Apakah kesaksian hari ini bisa menjadi novum yang kuat dalam sidang PK Saka Tatal? Kita akan ulas bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, tadi kita sempat terputus ya Pak ya. Kita berbicara mengenai sidang hari ini, tadi sempat ada permintaan dari kuasa hukum Saka Tatal kepada majelis hakim untuk menghadirkan penyidik kasus Vina dan Eki. Tapi kemudian hakim menyatakan bahwa kuasa hukumlah yang harus menghadirkan para penyidik ini. Apakah kemudian hakim memiliki kuasa untuk memanggil penyidik hadir di persidangan untuk membuka kasus ini lebih terang benderang? Ya, sebenarnya hakim di sini kan hakim di tingkat PN ini hanya menghimpun saja apa-apa yang diajukan sebagai PK. Dan ada batas waktunya yang tertera di undang-undang, yaitu 30 hari dalam proses ini harus sudah diserahkan ke Mahkamah Agung. Itu juga merupakan pemikiran hakim apakah mungkin menghadirkan penyidik yang sudah sekian tahun itu apakah bertugas di mana, dan apakah itu bisa ya, itu sangat tergantung kepada bagaimana hakim menyikapi. Kalau hakim sudah menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, ya itu karena bagian tadi. Ketua pengadilan tempat ini hanya punya waktu 14 hari untuk menyidangkan. Sidang ini hanya 30 hari harus diserahkan ke MA. Jadi memang tugas ketua PN atau majelis ini sangat terbatas ya. Hanya untuk menghimpun saja baik bukti-bukti yang diajukan baru atau keadaan baru ini untuk segera dikirim. Memang tidak diatur itu apakah masih dibolehkan menghadirkan atau wajib menghadirkan, itu tidak seperti itu kalau pengalaman saya. Jadi sampai PK itu tidak ada yang harus dihadirkan dari penyidik yang lama atau JPU yang lama, juga tidak. Masing-masing mewakili lembaga dan mempelajari apakah ada yang baru sesuai dengan apa yang dimohonkan. Oke, baik. Kemudian juga ada nama ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang belakangan juga ramai disebut-sebut berupaya untuk mengarahkan sejumlah saksi di awal kasus ini bergulir. Seberapa penting kehadiran Rudiana ini seharusnya dihadirkan oleh pemohon sendiri? Karena berkaitan dengan keluarga dan namanya memang diperlukan sebagai bagian dari novum, ya kalau saya berpendapat tentunya wajib hadir ya untuk memberikan kepastian apa yang diperlukan di sidang pengajuan PK ini. Jadi kalau tidak ada, hakim tentu berhak juga untuk memenuhi permintaan pihak yang mengajukan PK untuk menghadirkan agar yang bersangkutan itu akan bermanfaat bagi bukti baru yang ada, apakah tetap seperti yang lama. Jadi PK ini kan sebenarnya nantinya akan meyakinkan hakim majelis PK di Mahkamah Agung agar hakim ini yakin, hakim PK di MA itu yakin memang ini betul-betul keadaan baru yang apabila hal ini diungkapkan pada sidang-sidang sebelumnya, maka putusan hakim akan berbeda. Ini tujuannya. Jadi mencoba meyakinkan hakim atas keraguan-raguannya agar dihadirkan orang-orang yang memang diminta dan diketahui dia bisa menjelaskan yang benar, yang dulu itu mungkin salah, termasuk saksi. Nah, saksi ini ada ancamannya, kalau dulu salah, sekarang yang benar-benar itu yang mana? Nanti juga akan diperiksa itu, yang dulu dianggap salah karena tekanan misalnya. Nah, tetapi realitanya seperti apa ya, ini akan terungkap di sidang pengantar untuk Hakim Agung, dan Hakim Agung yang memeriksa PK inilah yang menentukan apakah betul ini hal baru atau pernah juga dilakukan pemeriksaan sehingga tidak berharga lagi kalau dulu pun sudah dinyatakan seperti ini dan tidak berubah seperti itu. Pak Gayus, kasus ini kan kemudian berawal dari ramai begitu ya. Ada sebuah film kemudian diangkat oleh media, ada kesaksian, ada sosok Peggy di sana yang kemudian menjadi korban salah tangkap, kemudian ada Saka Tatal, ada kesaksian lain dari seorang Dede. Anda melihat bagaimana kemudian publik bisa mengharapkan agar kasus ini bisa tuntas, terang benderang, dan menjawab semua keraguan publik bahwa penegakan hukum di negeri kita masih berjalan dengan sebaik-baiknya? Ya, bagi saya sidang ini hanya memberikan pandangan kepada dua hal. Apakah ada error di sini, yaitu error in persona,
orangnya bukan seperti orang yang diputuskan dari pengadilan yang memberikan hukuman, atau error in objecto. Peristiwanya bukan seperti ini. Saya melihat ada penyampaian bahwa ini peristiwa pelanggaran lalu lintas. Apakah ini memang berencana? Nah, ini harus dikelirkan. Yang mengajukan PK harus bisa membuktikan keadaan baru, disampaikan. Kalau mengenai kehilafan hakim atau bukti yang bertentangan sudah lewat waktunya, karena masing-masing dibatasi dengan 180 hari sejak diputus perkara atau sudah ditemukan novum, atau ditemukan bahwa hakim ini lalai atau salah dalam memberi pertimbangan hukum, dan vonisnya juga sama 180 hari setelah perkara diputus. Jadi sudah lewat yang 2 tadi. Tinggal novum ini memungkinkan. Nah, novum ini harus meyakinkan hakim PK di Mahkamah Agung bahwa benar yang terjadi yang mana. Gitu. Oke, terakhir singkat saja Pak Gayus, jika kemudian PK ini dikabulkan, apa dampaknya terhadap terpidana lain yang saat ini masih menjalani hukuman? Tentu ini bukan sekali putusan untuk menyangkut banyak orang, ya. Terutama pemohonnya kan juga bukan semuanya. Tentu masing-masing mempunyai upaya masing-masing. Walaupun keadaannya sama, mungkin nanti saksinya juga sama atau keadaannya barunya sama, tetapi dimohonkan oleh yang lain. Jadi tidak sifatnya banyak orang untuk sekaligus permohonan, karena kenyataannya yang mohon cuma satu, sakatata, berarti ya dialah yang diputus dan putusannya untuk yang bersangkutan. Oke, baik. Pak Gayus Rumbun, mantan Hakim Agung. Terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih.